Assalamualaikum Kang. Saya dari Kalimantan Timur. Di sini saya merantau. Asal saya dari Lampung. Saya bingung Kang. Cuma saya ingin belajar mengenal diri ke Allah. Ya, bahwasanya saya ingin mendekatkan diri sama Allah. Ya, mungkin dulu-dulunya saya memang udah dibilang rusak atau udah namanya saya orang awam Kang. Saya mengetahui ini ilmu-ilmu kayak gini ya, saya cari info-info di YouTube. Dan di sini juga ada grupnya. Ya, saya cuma pengen belajar bagaimana dalam jarak jauh kayak gini bisa ada bimbingannya Kang. Mohon tuntun saya Kang. Hanya ingin kepada Allah, saya ingin ke sana Kang. Cuma itu aja Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sangat amat langgahlah hati hamba yang diketuk oleh Tuhannya. Karena selama ini kebanyakan manusia, mayoritas manusia mentuhankan dunia daripada mentuhankan Allah. Mayoritas manusia lebih cinta kepada dunia di hatinya daripada cinta kepada Allah di hatinya. Alhamdulillah Kang Mas, Anda mendapatkan rahmat dari Allah untuk mengenal Allah. Alhamdulillah kami siap selalu membimbing panjenengan. Berarti jenengan ini masih orang awam sekali di dalam keislaman Anda sendiri. Awam di dalam agamanya sendiri. Awam di dalam bertuhannya sendiri. Memang di kalangan mayoritas manusia selama ini memang kelihatannya beragama. Akan tetapi dalam hatinya agamanya itu awam bagi dirinya. Apa maksud agama ini? Sedangkan di dalam hatinya, di dalam hati kita selama ini tidak bertuhan. Kan aneh. Beragama dan bertuhan katanya, tapi di dalam hati kita tak bertuhan. Aneh bin ajaib. Inilah manusia kita selama ini. Katanya bertuhan, tapi sejatinya tak bertuhan, melainkan mentuhankan dirinya sendiri. Maka dari itu bagi umat muslimin dan muslimat seluruhnya, bila kita ingin dinyatakan oleh Allah sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, maka bertuhanlah kepada Allah. Jangan bertuhan mentuhani diri kita sendiri di hati kita. Itu namanya tak bertuhan, tak beragama di sisi Allah. Karena agama dan bertuhan itu kan hanya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Adanya agama dan bertuhan itu karena adanya Allah, karena selama ini kita yakin bahwa ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dan yang menciptakan diri kita. Maka dari itu beragamalah dengan agama Allah.
jangan beragama dengan agama kulit-kulit saja. Agama yang ada di dunia ini. Agama, nama-nama agama yang beraneka ragam banyaknya. Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu. Semua agama itu bila dilandasi dengan agama Tuhan pencipta dirinya, maka selamatlah manusia-manusia itu di sisi Allah. Bila mau masuk di dalam agama Tuhannya. Apakah agama Allah itu? Agama Allah itu adalah awwaluddin ma'rifatullah. Tanda hati manusia itu disebut beragama di sisi Allah adalah mengenal Allah. Tanpa hati kita mengenal dan tahu siapa zat yang bernama Allah itu, maka di sisi Allah belum dikatakan beragama. Meskipun di tatanan syariat, di tatanan masyarakat kita sudah disebut beragama dan bertuhan. Akan tetapi semuanya fata morgana, kayak-kayaknya, seolah-olah saja sudah bertuhan dan beragama. Tapi di sisi manusia, karena agamanya dan bertuhannya versi manusianya, maka muncullah simbol-simbol agama. Akan tetapi bila kita ingin kembali menyembah Allah zat yang mencipta diri kita, maka masuklah ke dalam agama Allah, yakni tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah, kenalilah Tuhanmu. Siapa sejatinya Tuhanmu itu? Bila kita tidak mengenali siapa Allah, apakah mungkin kita sudah disebut beragama dan bertuhan di sisi Allah? Muhal sobat, tidak mungkin. Apapun dan amalan apapun serta ilmu syariat setinggi apapun, bila kita tidak mengenal Allah, semuanya percuma. Di sisi Allah itu tidak ada imbasnya sama sekali, karena tidak mengenal Allah. Bila hati tidak mengenal Allah, berarti selama ini kita kan tidak bertuhan, tidak menyembah Allah, melainkan menyembah hawa nafsu kita sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani hidup dan badan ini selama ini. Maka dari itu, kenalilah Allah dengan segala sifat-sifatnya. Bagaimana caranya kita mengenal Allah itu? Cara mengenal Allah adalah kita wajib mengenali, bermakrifat kepada siapa sih manusia kita ini. Jadi man arfa nafsahu, barang siapa mengenali hakikat sifat diri sejati manusianya, faqad arfa rabbahu, maka nyatalah Allah bagi dirinya. Untuk panjenengan cari di Google sifat wajib Allah yang 20 dan sifat muhal Allah yang 20. Jadi 40 sifat itu hafalkan. Bila Anda ingin disebut Islam, disebut beragama di sisi Allah, wajib Anda hafalkan, agar Anda tidak dikatakan agama hanya ikut-ikutan orang tua saja. Ditanya sifat wajibnya Allah, tidak tahu. Loh, bagaimana mungkin disebut sudah beragama kepada Tuhannya saja tidak tahu? Bagaimana disebut sudah bertuhan, sedang kepada Tuhannya tidak tahu, malah Allahnya ditiadakan di hatinya.
Yang ada hanya dirinya sendiri, mentauhidkan dan mengesahkan diri hawa nafsunya sendiri selama ini. Maka dari itu PR Anda adalah mencari sifat wajib 20 dan sifat muhal 20. Nanti japri ke saya, nanti hafalkan, nanti saya tes hafalan dengan voice. Hafalkan, masukkan ke dalam hati, nanti saya pandu jalan berikutnya. Demikian Kang Mas baginya. Alhamdulillah Allah sudah memberi petunjuk kepada panjenengan dan kita semua untuk mengenal Allah. Inilah yang dimaksud beragama di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbah. Matur suwun. Wejanganipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf guru, perkenalkan nama saya Rusli, asal Sulawesi Barat. Pertanyaanku adalah, kenapa kalau aku berzikir napas, konsentrasi penuh, badanku goyang-goyang? Apakah ada yang salah dengan diriku? Dan kalau aku sholat, dadaku berdebar-debar, seakan-akan berbunyi melepaskan kalimat Allah, Allah, Allah. Apakah maksudnya semua itu? Mohon penjelasannya guru dengan penuh hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua peristiwa dan keadaan yang Kang Mas alami karena masih eratnya diri kemanusiaan, karena saking eratnya kewujudan manusianya yang merasa kuasa dan merasa mampu untuk berzikir. Maka dari itu, kajian-kajian dan paparan-paparan yang ada di YouTube ini memudahkan, mensimpelkan perjalanan-perjalanan manusia kepada Tuhannya. Untuk berzikir kepada Allah, jangan hanya sebatas nama-namanya saja. Contoh, ketika Anda mengenal saya sebagai guru Anda, namanya Halim. Anda sebut namanya terus, Halim, 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 Halim. Ketika suatu saat Anda bertemu saya di suatu tempat, meskipun kita berdempetan, contoh ketika sholat berjamaah kita bertemu, berjajar, meskipun Anda berzikir Halim, 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 tapi apakah mungkin Anda mengenali siapa yang bernama Halim? Tidak mungkin kenal, bukan? Meskipun Anda pun tak kenal dengan siapa pemilik nama Halim itu. Karena selama ini Anda hanya berzikir dan mengenal sebatas nama-nama saja, seperti Allah,
Allah, Allahu, Allahu, Allah. Seperti itu kan hanya sebuah nama. Mana mungkin bisa berzikir mengingat zat pemilik nama jika belum pernah bertemu sekalipun. Maka agar kita bisa berzikir, agar kita bisa mengingat zat pemilik nama itu, maka wajib bagi Anda bertemu dengan siapa pemilik nama itu. Diilustrasikan begini. Seumpama Anda sudah bertemu saya, bertatap muka dengan saya, kira-kira apakah Anda masih nyebut-nyebut nama saya? Ketika Anda menghadap kepada saya tatap muka, apakah Anda masih nyebut-nyebut nama Halim, 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 Halim begitu? Kan tidak. Yang ada hanya diam karena sudah bertemu. Bila kita belum pernah bertemu, bila kita tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin kita bisa ingat wajahnya Allah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sesungguhnya wajahku sudah tenggelam di dalam wajahullah, pencipta semesta alam. Jadi untuk cara berzikir atau mengingat Allah itu adalah harus beragama dulu, harus bertuhan dulu. Selama ini meskipun kita berzikir, selama ini meskipun kita sholat, selama ini meskipun kita puasa, selama ini meskipun kita beribadah bermacam-macam apapun, akan tetapi di dalam hati kita selama ini belum bertuhan, tak bertuhan. Iya tidak? Yang ada, yang wujud, yang hidup di hati kita selama ini hanyalah kita sendiri yang mentuhani, yang menguasai segala gerak aktivitas diri manusia kita selama ini. Sholat kita aku akui sebagai sholat kita, puasa kita aku akui sebagai daya dan upaya diri kita. Seluruh ibadah terlaksana karena kekuasaan diri manusia kita, sehingga seluruh amaliyahnya jatuh kepada lembah linafsi, milikku hamba. Maka seluruh amalia-amalia yang terjadi akan terbakar di anar, terbakar di jahanam, yakni hawa nafsu, diakui oleh kemanusiaannya, tidak sampai persembahannya kepada Allah. Jika ingin sampai seluruh persembahannya kepada Allah, jika ingin sampai seluruh pengabdiannya kepada Allah, maka wajib beragama dan mengenal Allah. Jadi meskipun kita sudah beragama secara badaniah, maka selama ini kan hati kita belum beragama, tidak bertuhan. Bagaimana mungkin bisa berzikir kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa sholat kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa berpuasa kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa berzakat kepada Allah? Bagaimana mungkin bisa berhaji kepada Allah di dalam rukun Islam ini? Bersahadat pun tak pernah, apakah mungkin bisa mengamalkan rukun Islam yang selanjutnya? Selama ini kan kita tidak pernah bersahadat. Bersahadat itu apa sih? Bersahadat itu menyaksikan langsung, menyaksikan Allah secara langsung.
itulah yang dinamakan bersahadat dan menyaksikan Muhammad Rasulullah secara langsung live. Akan tetapi karena minimnya kepahaman kita selama ini, dikira bagaimana mungkin di dunia ini bisa menyaksikan Allah secara langsung, dan bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan badan Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Kan tidak mungkin. Itu pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang masih duduk manis di dalam syariat. Maka dari itu tidak boleh kita duduk manis di syariat saja, di syariatnya manusia. Karena syariat itu syariatnya manusia, maka syariatnya manusia itu harus dikembalikan kepada syariatullah. Karena itulah Allah dan Kanjeng Nabi mengutus kepada seluruh manusia, bila mau sholat atau beribadah, wajib diawali dengan niatan ibadah. Dan di seluruh setiap niatan itu ada password, ada kunci pintu masuk kepada alam lillahi ta'ala, agar seluruh persembahan-persembahan yang kita persembahkan agar diterima oleh Allah. Akan tetapi selama ini kita tidak pernah mempersembahkan semua apa yang kita lakukan kepada Allah, kecuali kepada hawa nafsu kita sendiri yang berasa menjadi Allah, tapi kita tidak terasa. Bagaimana mungkin tidak merasa menjadi Allah, sedangkan seluruh sifat-sifatnya Allah sudah kita akui sebagai milik kita. Berarti yang jadi Allah kan kita selama ini, bukan Allah. Berarti selama ini kita menyembah diri kita sendiri, menyembah hawa nafsu kita sendiri, menyembah iblis setan kita sendiri. Karena apa? Karena hawa nafsu itulah yang dimaksud. Iblis setan itu musuh-musuhmu yang nyata. Siapakah iblis setan itu? Iblis setan itu tak lain adalah diri manusia kita sendiri selama ini yang berposisi sebagai Tuhan. Karena di hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita, mensekutukan kewujudan Allah dengan wujud diri manusia kita, mensekutukan wujud hidupnya Allah dengan wujud hidup diri manusia kita, mensekutukan wujud kuasa Allah menjadi kuasa diri manusia kita selama ini. Berarti yang jadi Allah kan kita selama ini, yang ngaku-ngaku jadi Allah, tapi kita tidak menyadarinya karena hati kita masih buta akan Allah, belum beragama dan bertuhan. Maka dari itu perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman bahwa Allah itu ada. Allah itu Maha Pencipta. Ada Tuhan yang mentuhani seluruh manusia. Itulah orang-orang yang beriman. Tidak peduli apapun agamanya, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, dan siapapun orangnya, jika di dalam hatinya masih ada secercah iman, yakni bahwa dirinya ada yang menciptakan, tidak menciptakan sendiri. Itulah yang disebut orang-orang beriman, siapapun orangnya. Diperintah lagi oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah,
masuklah ke dalam pintu keselamatan agar masuklah ke dalam pintu keselamatan yang sempurna. Maksudnya beragamakanlah batinmu, hatimu itu diberagamakan agar tidak ateis. Selama ini kan kita ateis, tidak beragama, tidak bertuhan, karena di dalam hati kita yang wujud bukan Allah, tapi diri kita. Itu loh maknanya, logikanya kita selama ini tidak bertuhan dan tidak beragama di sisi Allah. Bertuhan dan beragamanya kita selama ini hanya di sisi manusia. Karena Allah tidak memandang rupa dan hartamu, ilmu dan amalmu, nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Allah tidak memandang itu. Yang dipandang oleh Allah, iman yang ada di hatimu. Sudah bertuhankan Allah kah? Sudah nyata Allah kah? Sudah nyata bahwa hidup ini Allah, atau masih hidup ini hidup manusianya yang tak bertuhan? Inilah yang dipandang oleh Allah. Bila manusia itu ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, mensekutukan Allah dengan diri manusianya, maka itu dosa yang amat besar, dosa yang tidak terampuni. Dosa mensekutukan Allah itu dosa yang tidak diampuni. Apakah kita masih ingin bergelimang dosa di dalam kehidupan ini? Jadi meskipun kelihatannya badan ini sholat, badan ini ibadah, tapi di dalamnya bergelimang dosa. Karena di dalam ketika kita sholat tidak menyembah Allah, tidak bertemu kepada Allah, tidak mi'raj kepada Allah, melainkan mi'raj bertemu dan menyaksikan dunia. Coba cek sholat-sholat kita, coba cek ibadah-ibadah kita, masih berbau dunia bukan? Karena kita masih ada di dunia. Kita tidak mau dan kita enggan naik ke akhirat. Apakah alam akhirat itu? Alam akhirat itu adalah alam akhir kekuasaan diri manusiamu, alam akhir kekuasaan kewujudan hidup manusiamu dipersembahkan lagi kepada wujudullah, hayatullah. Itulah alam akhirat itu, itulah alam lillah itu. Maka dari itu nyatalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Meskipun badan-badan ini masih hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, maka islamkanlah hatimu, nyatakanlah di hatimu hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Inilah aplikasi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka selamatlah jiwa-jiwa kita, maka selamatlah hati kita dari api-api neraka. Siapakah api-api neraka itu? Ya dirimu sendiri, ya diri manusiamu sendiri, ya kewujudan hidup diri manusiamu sendiri ketika masih berkuasa menjadi Tuhan di dalamnya, maka akan disiksa terus oleh keadaan ketakutan demi ketakutan babakan dunia. Maka dari itu selamatkan hati kita masing-masing, yakni masuk Islam secara kafah, yakni Islamkan hati kita. Islamkan dengan apa? Dengan Allah, yakni persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Hati tetap menyatakan itu di dalamnya.
Jadi inilah yang dimaksud bertuhan, punya Tuhan, punya agama di sisi Allah. Gerak langkah apapun badan-badan ini selalu diimami oleh Allah, selalu berwalikan Allah. Selama ini kan kita cinta berwalikan kepada hawa nafsu kita sendiri. Diri kita sendirilah sebagai penguasanya di hati kita. Maka zikir yang dinamakan zikir itu adalah hati selalu menyatakan hidup ini Allah. Yang dimaksud ingat Allah itu bukan ingat namanya, yakni yang diingat adalah zatnya. Siapakah Allah itu? Ketika kita mengingat bahwa hidup ini Allah, itulah yang dinamakan hakikatnya zikir. Hakikatnya ingat kepada Allah. Anda jangan terfokus dengan nafas-nafas Anda, karena yang ada adalah kewujudan diri Anda sendiri di hati Anda, maka itulah siksanya. Anda merasa seperti keadaan yang Anda alami, bergetar dan sebagainya. Maka dari itu jangan perhatikan apa-apa di badan ini, kecuali perhatikan bahwa hidup inilah Allah. Inilah yang dimaksud zikir kepada Allah. Ketika makan, kita mengingat bahwa Allah lah yang menguasai keadaan makan ini. Allah lah yang menyuapi badan ini. Allah lah yang meminumi badan ini. Allah lah yang menjaga, yang membimbing, yang memelihara, yang mengasih sayangi badan-badan ciptaannya ini. Bukan diri kita yang bisa memelihara badan-badan ini. Seolah-olah kita kan yang memelihara, seolah-olah, karena selama ini kita mengaku bahwa hidup ini diri kita. Namun ketika kita sudah menyadari bahwa hidup ini Allah, maka lenyaplah diri manusia kita. Fitrahlah manusia kembali ke alam keabadiannya, yakni kegoibannya, ketiadaannya. Itulah fitrah manusia, kewujudan Allah kembali bangkit. Inilah fitrah Tuhannya. Maka dari itu aplikasikan selalu ketika Anda berzikir nafas. Jangan memandang nafas yang Anda perhatikan itu nafas Anda. Lenyapkanlah diri Anda bahwa hidup inilah yang menafaskan badan. Allah lah yang menafaskan badan. Allah lah yang menggerak-gerakkan badan, bukan gerakan manusianya. Manusia sifatnya tak punya gerak, tak punya hidup. Bila manusia tak punya hidup, jadi apapun yang terjadi atas badan-badan ini semuanya kembali kepada kekuasaan dan kejaisan Allah sendiri. Begitu Kang Mas, semoga bisa dipahami. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.